Bab 1205. Begitu dia selesai berbicara, senyumnya lebih besar, dia tertawa dengan panik, dan ada jejak penghinaan dan penghinaan di matanya melihat Lin Yu. Tuan He Jiarong He, yang mampu mempermalukan nama terkenal seperti itu, tiba-tiba melahirkan kesenangan aneh di hatinya, sehingga tawanya tidak bisa menahan semakin keras. 1. Namun, tawanya tiba-tiba berhenti tiba-tiba sambil tersenyum. Lin Yu, yang berdiri 3 atau 4 meter di depannya, tiba-tiba bergegas ke arahnya seperti kilat, tanpa omong kosong, langsung menendang dadanya dengan tendangan yang berat. Ledakan. Sebuah retakan logam besar terdengar, si Shao Chun tidak datang dan membuat teriakan apapun, dan seluruh orang itu terbang dengan kursi di bawahnya dengan kecepatan tinggi, dan menabrak dinding di belakangnya dengan ledakan, langsung ke dinding. Sebuah alur sarang laba-laba seukuran cakram gerindra terlempar ke dinding yang kokoh, dan pasir yang keras terciprat kemana-mana. Kemudian dia bangkit kembali bersama dengan kursi besi dan jatuh dengan keras ke tanah. Karena dia mendaratkan wajahnya lebih dulu, kulit di separuh wajahnya hancur dan darah mengalir, dan setelah mati rasa sakit yang parah langsung melonjak ke dadanya. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh, matanya menjadi hitam untuk sementara waktu, dan karena kaki Lin Yu di dadanya, dia merasa napasnya sangat sulit untuk sementara waktu, seluruh wajahnya memerah, dan tubuhnya tidak terkendali. Berkedut. Sekarang, apakah aku layak? Lin Yu berkata dengan ringan, lalu berjalan dan mengangkat kakinya. Menekan sol sepatu dengan lembut di telapak tangan si Shao Chun, dia perlahan meningkatkan kekuatannya. Si Shao Chun berteriak dengan desisan dan menerjang, merasakan sakit yang tajam di tangannya, mengebor langsung ke dadanya. Bagaimanapun, 10 jari terhubung ke jantung, rasa sakit semacam ini terbang cukup jauh sehingga orang biasa dapat menahannya, dan itu membuat hatinya ketakutan. Ya, dia merasa bukan kaki Lin Yu yang menekan tangannya, melainkan sepotong besi seberat 1000 jin. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan proses tulang telapak tangannya perlahan menjadi rata. Rasa takut yang sangat besar meledak di dalam hatinya, dan dia akhirnya tahu mengapa He Jiarong dalam rumor itu begitu menakutkan. Bahkan kengerian Lin Yu yang dijelaskan dalam rumor telah disederhanakan sedikit. Tendangan saja, tendangan, hampir membunuhnya. Dan dia bisa merasakan bahwa sebagian besar kekuatannya diserap oleh kursi di belakangnya, jelas Lin Yu menggantikannya. Dia sangat pengasih, jika tidak maka akan sangat mungkin untuk menendangnya sampai mati. Bailey dan Cheng Sen di belakang Lin Yu juga terkejut, mulut mereka terbuka lebar. Matanya menatap seperti lonceng tembaga, dan melihat patahan pilar besi setebal mulut mangkuk yang terhubung ke tanah di bawah kursi. Rahangnya ternganga karena terkejut. Pilar besi tebal seperti itu dilas dengan kuat ke tanah, tetapi itu bahkan tidak mengambil tendangan Lin Yu. Itu tersapu seperti reruntuhan, dan bahkan si Shao Chun, yang berada di kursi, diusir. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Bailey dan Cheng Ken membeku sebentar, lalu mereka menelan ludah mereka, memandang Lin Yu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Keduanya tahu bahwa kemampuan Lin Yu sangat luar biasa. Itu luar biasa, tapi itu jauh dari harapan bahwa kekuatan Lin Yu akan menjadi sangat tidak normal. Faktanya, kekuatan Lin Yu telah berkembang pesat sejak dia mempelajari buku curang kuno di gudang nomor 1 Departemen Pesawat Militer. Seni magis Tiongkok kuno yang dalam ditambah dengan kekuatan dan kecepatan mengerikan yang ia miliki setelah kelahiran kembali, energi yang ia keluarkan secara alami menakjubkan. Bahkan Lin Yu bahkan tidak tahu proses evolusi ini. Raut sisi anak tangga tidak berubah sama sekali, dan masih terlihat dingin, karena dia tahu akar Lin Yu. Di matanya, ini hanya operasi rutin, yang tidak mengherankan. Pada saat mereka terpana, kaki Lin Yu di telapak tangan si Shao Chun perlahan-lahan jatuh ke tanah, dengan suara retakan tulang yang teredam, seluruh telapak tangan si Shao Chun terjepit olehnya. Darah tan perlahan mengalir dari bawah kakinya dan menyebar.
Si Sao Chun juga langsung pingsan karena iritasi karena rasa sakit yang menusuk jantung. Lin Yu melirik si Sao Chun di tanah dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh, tanpa simpati di matanya. Karena dia bersimpati dengan si Sao Chun, siapa yang akan bersimpati dengan orang-orang tak bersalah yang dibunuh oleh si Sao Chun, Ling Xiao dan lainnya. Kemudian dia mengeluarkan jarum perak dan menjepitnya di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, jarum perak itu ditembakkan dengan cepat, dan itu berada di tengah-tengah pelipis si Sao Chun. Tubuh si Sao Chun bergetar, dan dia perlahan-lahan sadar kembali karena rasa sakit yang parah di tubuhnya. Ada beberapa geraman dalam tanpa sadar di tenggorokannya. Bagaimana? Apakah kamu sudah bangun sekarang? Percayalah, kamu selalu bisa mengendalikan hidup dan matimu. Lin Yu berkata dengan enteng, kata-kataku masih berlaku. Jika kamu menceritakan semuanya dengan jujur sekarang, aku masih bisa mengampuni hidupmu, tapi sayang sekali. Tanganmu tidak bisa membayarmu. Berbicara, dia perlahan berjalan ke tangan si Sao Chun yang lain dan perlahan menginjakkan kakinya di telapak tangan si Sao Chun yang masih utuh, tapi dia tidak terburu-buru untuk menginjaknya. Sebaliknya, dia berkata tanpa tergesa-gesa, saya orang yang tidak sabar dan tidak sabar menunggu. Semakin lama Anda menunda, semakin Anda akan kalah, pertama kedua telapak tangan Anda. Lalu kedua kaki Anda. Dan kemudian, tidak ada yang perlu diinjak, aku hanya bisa menginjak kepalamu. Mendengarkannya tanpa emosi sedikit pun, si Sao Chun gemetar lagi ketakutan, meskipun dia tidak takut mati, rasa sakit yang mendalam benar-benar membuatnya tak tertahankan dan hampir sepenuhnya mengalahkan keinginannya. Dan kematian tidaklah mengerikan, hal yang mengerikan adalah proses perlahan-lahan ditelan oleh kematian. Dia tanpa sadar dikelilingi oleh rasa takut yang sangat besar. Setan. He Jiarong ini jelas merupakan reinkarnasi iblis. Tidak berbicara. Lin Yu mencibir, dan kemudian meningkatkan kekuatannya pada kakinya, dan berkata dengan ringan, saya telah mengatakan itu, saya sangat tidak sabar. Merasakan tekanan dan rasa sakit yang luar biasa dari telapak tangannya, ekspresi wajah si Sao Chun berubah, dan dia terengah-engah. Tapi yang mengejutkan adalah dia tidak memohon ampun, malah tertawa bahagia lagi, berbeda dengan tawa angkuh barusan, tawanya kali ini justru membawa suara yang suram dan aneh. Kematian akan datang, dan tertawa sialan. Setelah melihat ini, Bailey segera meneriaki si Sao Chun dengan suara dingin. Hei hei. Si Sao Chun masih tersenyum, suaranya tajam dan kasar, dan orang yang tersenyum langsung membuat kulit kepalanya mati rasa, lalu berkata dengan suara gelap, tidak ada orang di dunia ini yang bisa membunuhku, kecuali diriku.